I feel satisfied right now. Logitech G910 Orange Spectrum. Keyboard ini adalah keyboard tertinggi Logitech Gaming untuk saat ini, yaitu Logitech G910. Ini adalah versi terupdate-nya, atau ibaratkan kalau bahasa anak motor, facelift-nya dari versi sebelumnya, yaitu G910 juga, tapi Orange Spark namanya. Karena ini sekarang Orange Spectrum. Di versi ini, armrest yang digunakan sudah enak. Bahannya juga beda, nggak seperti armrest sebelumnya yang katanya mengganggu untuk penggunaan gaming ya. Jadi nggak semua orang itu nyaman memakai armrest Logitech G910 versi sebelumnya. Namun ini udah di fix dan menjadi lebih baik. Dan kita juga bisa buka armrestnya. Kalau kalian nggak mau pakai armrest, kita bisa buka armrestnya juga. Seperti ini. Dan bukan hanya itu yang diubah di versi terbaru dari keyboard ini, Logitech juga mengubah tombol atau keycaps dari keyboard ini yang katanya di versi sebelumnya tuh sangat tidak enak di jari. Sekarang udah diubah jadi lebih enak diketik dan ditekan oleh jari kita. Dan kali ini gue bakal review keyboard ini, yaitu keyboard paling keren menurut gue untuk para gamer. Bagi kalian yang suka RGB dan keyboard-keyboard mechanical high-end lainnya. So langsung aja kita review keyboard ini. Welcome to Pros Review. Oke, pertama-tama kita lihat build design dari keyboard ini terlebih dahulu. Build design dari keyboard ini terbuat dari plastik yang kualitasnya sangat oke. Ya pasti aja terasa solid karena harganya ini tidak bisa dibilang murah juga. Tapi dari build quality yang gue lihat dari dulu, Logitech doing well. Karena gue banyak pakai barang Logitech, bukan ini doang. Dari mouse sampai headset gue juga pakai Logitech. Dan build quality-nya sangat oke. Dan untuk switch yang dipakai oleh keyboard mechanical ini, yaitu eksklusif Romer G from Logitech. Apa itu Romer G? Romer G adalah switch yang dibuat oleh Logitech secara eksklusif. Dan konon katanya 25% lebih cepat dibanding switch lainnya ketika kita mengetik. Logitech memberi simbol-simbol spesial, terutama untuk tombol gaming di keyboard ini menjadi lebih unik, agar kalian bisa mendapatkan feel gaming bangetnya. Kenapa gue bisa ambil ini? Karena gue suka dengan keyboard yang tombolnya lengkap seperti ini. Keyboard ini memiliki 9 buah tombol makro yang kalian bisa set apapun untuk shortcut maupun tombol-tombol tertentu agar kalian bisa cepat membuka aplikasi tersebut tanpa harus menggunakan mouse atau mencarinya. Ada 9 makro yang tersedia di sini. Dan di sini juga ada tombol M1, M2, M3 dan MR. Ini adalah profile shift, dan MR ini kalian bisa setting macro manager dari sini. Dan di keyboard ini juga sudah tersedia tombol gaming mode, yaitu kalian bisa pencet langsung tombol ini ketika kalian main game. Jadi nanti kalau kalian nggak sengaja kepegang atau kepencet tombol Windows, kalian nggak akan kepencet karena ini adalah gaming mode. Jadi yang nyala itu hanya tombol-tombol yang digunakan ketika kita bermain game. Jadi tombol-tombol yang mengganggu kita ketika main CSGO, lagi kompetitif, lagi misalnya main PUBG, lagi ngamping, ya kalian gak bakal kepencet tombol-tombol yang mengganggu kalian bermain game. Dan misalnya kalian silau atas keyboard ini ketika malam-malam dan mata kalian sakit melihat RGB yang sangat keren ini, kalian bisa langsung matiin aja, karena ini ada tombol untuk mematikan lighting dari keyboard ini ya. Langsung pencet aja sekali, langsung mati semuanya, dan kalian pencet lagi bisa langsung nyala lagi. Dan di sebelah kanannya ada tombol media untuk mempause lagu, memplay lagu, dan menextkan lagu ya, gitulah intinya lah ya. Dan ada tombol mute juga kalau misalnya kalian lagi nonton video di Facebook yang katanya heboh, anak inilah tralala dan heboh orang ini dibunuh bla bla bla, dan ternyata akhir-akhirannya jump scare cewek yang lagi kalian bisa langsung pencet aja, daripada keluarga kalian menganggap kalian menonton film-film yang enggak, kalian bisa langsung mute di sini pencet, atau enggak kalian bisa langsung kecilin volumenya dengan
tombol yang sudah disediain oleh Logitech, yaitu untuk menggedekan volume, untuk mengecilkan volume juga. Tinggal di gitu. Swipe ke atas untuk membesarkan volume, swipe ke bawah untuk mengecilkan volume tanpa kalian harus membuka Windows atau mengecilkan speaker kalian ribet-ribet. Well done Logitech. Sebelumnya gue juga pernah review keyboard Logitech, yaitu adiknya ini G810. Udah lama, sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa cek, linknya ada di sini ya. Dan sorry kalau banyak kekurangan, karena di situ sendiri gue belum terlalu pengalaman dalam mereview barang, dan sekarang juga belum terlalu pengalaman, tapi ya udah lebih baik dibanding yang dulu. Dan di saat itu juga gue edit 1 hari, record 1 hari, dan upload di hari itu juga karena ada paksaan. Keycaps dari keyboard ini sangat-sangat enak untuk ditekan. Jadi kalian nggak perlu menekan dengan agak kenceng atau gimana, kalian tinggal santai aja gitu, letakkan jari kalian di atas keyboardnya, itu keyboardnya udah akan kepencet sendiri ke bawah tanpa harus force push lah atau apa. Kalian nggak usah capek-capek untuk menekan dengan kenceng-kenceng karena keycaps ini udah ABS. Ingat, bukan anti lock brake system. Ini keyboard bukan motor. Dan untuk kabel dari keyboard Logitech ini ujungnya sudah elastis. Jadi untuk kalian misalnya kalian kelipat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu sangat aman tanpa harus mengkhawatirkan kabel ini akan putus jika terlipat. Tapi sayangnya kabel dari keyboard ini dibanding adiknya G810 yang memang rilisnya lebih baru dibanding ini tidak braided. Hanya kabel biasa, tapi memang tebal dan kuat, namun kurang durable menurut gua kalau kabelnya nggak braided. Menurut gua ini mungkin kekurangannya. Dan kita lihat sisi belakang dari keyboard ini. Kalian bisa lihat full plastik solid yang sangat enak untuk dipegang ya. Ada berendul-berendulnya agar mungkin nge-grip ketika kita taruh di meja. Dan ada adjustable untuk kalian bisa setting ketinggian dari keyboard ini. Namun nggak bisa 2 mode kayak G810 yang memiliki 2 mode untuk stand. Ini hanya 1 ya. Tapi menurut gue ini udah cukup tinggi dan cukup nyaman ya untuk ditaruh di meja ketika kita bermain game. Dan untuk fitur dari keyboard ini bukan hanya itu saja. Untuk harga segitu, Logitech juga menyediakan Arch Docks Release, yaitu untuk kita menaruh smartphone kita di sini seperti layaknya Lazy Pod. Tinggal kita taruh aja di sini seperti ini. Ya. Jadi kita bisa lihat mungkin ada cewek yang ngechat kita ketika kita main game tapi kita nggak balas. Dengan adanya Arch Docks ini kita bisa lihat chat itu langsung. Dan bukan hanya itu juga, Logitech juga menyediakan aplikasi khusus smartphone kita, tersedia di Android dan iOS juga, yaitu Arch Control. Apa itu Arch Control? Arch Control itu adalah aplikasi real time dari keyboard ini menyambungkan ke HP, dan kita bisa menyeting apapun. Nggak semuanya juga sih, nggak apapun. Kita bisa lihat CPU dan GPU kita seperti analitiknya in real time guys. Kalian bisa lihat. Dan kita juga bisa setting mouse kita, misalnya sensitivity-nya kita bisa setting langsung dari sini tanpa harus ribet-ribet buka Logitech Gaming Software lagi. Dan kita juga bisa mengganti makronya di sini. Makro dari keyboard ini mau kayak gimana dan dari mouse-nya juga gimana. Intinya terbung ke semua aplikasi equip gaming yang terkait oleh Logitech. Kita juga bisa mengatur media di sini seperti next lagu atau ngepost lagunya dan membesarkan volume dari sini. Ini yang gue mau, seperti remote control ya. Bisa kita remote controlin lewat HP melalui keyboard ini dari aplikasi Arch Control. Dan untuk settingan makro dan lain-lain di Logitech Gaming Software ini sangat-sangat simple dan sangat beragam macam customize. Kalian bisa customize sendiri sesuai selera kalian warna dari keyboard ini. Contohnya seperti freestyle. Apa itu freestyle? Freestyle adalah kalian bisa menyeting semua tombol, hampir semua ya, kecuali tombol yang di atas ini. Semua tombol utama dari Logitech mau warnanya apa. Bahkan logo G-nya sekalipun kalian bisa setting menjadi warna yang kalian mau. Seperti ini. Dan untuk zones, kalian bisa setting zona-zonanya. Misalnya zona number warnanya apa, zona arrow key warnanya mau apa,
Dan zona untuk kita main game warnanya apa, contohnya WASD gua merah, logonya biru, dan zona nomornya itu kuning. Dan untuk efeknya kita punya fixed color, yaitu warnanya hanya satu yang nyala sesuai selera kalian seperti keyboard biasa. Dan kita bisa memakai breathing, yaitu bernapas ya. Kita bisa setting juga guys untuk napasnya slow seperti manusia, contohnya di tengah gini kayak manusia. Bisa faster, napasnya kayak zombie mau mati ya. Dan mode star effect, yaitu mode seperti bintang jatuh ya, seperti langit, ibaratkan langit itu biru, di sini bintang itu kuning ya. Untuk color cycle kita bisa setting slower sampai faster. Kalian kurang puas dengan ini, kalian bisa setting ke color wave. Dan di color wave ini ada 3 mode. Ada center out, yaitu dari tengah keluar. Ada vertikal, dari atas ke bawah. Ada juga horizontal, dari kiri ke kanan. Dan kalian juga bisa setting speednya menjadi lambat dan menjadi cepat. Dan yang terakhir adalah key press. Di key press ini kalian bisa setting warna yang akan kalian pencet seperti apa, dan kalian bisa setting background colornya seperti apa. Jadi ketika kalian memencet tombolnya, dia akan nyala dan mengikuti dan akan mati sendiri. Dan kecepatan matinya warna itu sendiri kalian bisa setting menjadi lambat atau cepat. Menurut gua ini fitur yang paling keren ya. Ketika kalian ngetik kelihatannya keren gitu intinya. This is RGB 16,8 juta warna guys. Ya kalian bisa hitungin satu-satu, kalau kalian gak percaya ya silahkan. Gua nggak ngelarang juga. Dan untuk suara dari switch Romergy ini, mekanikalnya suaranya seperti apa? Menurut gua ini bener-bener mekanikal yang paling nggak norak. Suaranya bener-bener nggak kerasa kayak mekanikal. Tapi kita pencet masih bener-bener kerasa mekanikal. Tapi menurut gua ini suaranya mirip rubber ya. Ini suaranya bener-bener friendly. Kalian bisa dengerin sendiri. Nih gua ngetes langsung ngetik ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua ini mirip rubber. Kalau menurut gua keyboard ini mirip rubber ya, nggak kayak mekanikal ya, tapi bunyinya mekanikal. Enak banget bunyinya, nggak terlalu kencang, nggak terlalu nyaring, tapi bener-bener elegan bunyinya. Elegan mulu. Seksi lah bunyinya. Ini seksi. Dan menurut gua itu semua udah gue jelasin fitur-fitur dari keyboard ini. Gue udah pakai keyboard ini 2 minggu. Sebenarnya Logitech udah ngirimin keyboard ini 3 minggu yang lalu, namun gue nggak mau langsung review. Gue harus memakai keyboard ini terlebih dahulu agar gue bisa tahu kekurangan dan kelebihan dari keyboard ini. Kelebihan dari keyboard ini, kita bisa menaruh HP di sini dan langsung connect arch control agar melihat PC kita secara langsung dan mengontrol semuanya. Dan untuk keycapsnya juga enak untuk dipencet. Mechanical switchnya juga bener-bener cepet. Seperti yang Logitech bilang, 25% lebih cepat dibanding mechanical lainnya. Ada satu kekurangan yang sangat-sangat kekurangan menurut gua untuk keyboard ini. Kabelnya belum braided. Untuk seharga keyboard ini, harusnya kabelnya udah braided. Seperti G810. Dan sekian pros review dari Dylan Pros terhadap keyboard ini. Thank you Logitech udah ngirimin keyboard ini untuk di-review. Dan akhirnya gua sekarang satu set full Logitech. Dari headset sampai mouse ya, G502. Sayangnya bukan yang RGB ya. Seminggu gue beli baru keluar yang RGB. Keyboard Logitech yang sangat mantep ini, bener-bener buat ngetik enak banget ya. Dan baju Logitech as game with passion, win with sign. Anjas. Thank you. Dan sampai sini aja dulu pros review kali ini. Buat kalian yang suka dengan review ini, jangan lupa tinggalin like, share, comment, subscribe, oke? Dan misalnya banyak kekurangan dan kesalahan harap dimaklumi karena gue bukan reviewer sejati, gue hanya gamer yang suka nge-review barang, oke? Jadi sampai sini aja dulu pros review kali ini. Dan next bakal kita main game lagi, kita lanjut Mobile Legends dan God Hand lagi, oke? And as always, don't forget to stay pros. See you next time, all prosers. And I'm Dylan Pros, signing out. Dah.